Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Wa ta'alluq wa ta'lim wa tadhkur wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatta ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ittiba'a wajhillahi wa maradihi wa qurbihi thawaba subhanahu wa ta'ala. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'a bihi wa bi ulumihi fid darain. Amin. Radhiyallahu anhum wa qala radhiyallahu anhu. Wa minan riba aklu malun nas bil batil wa jihadu akli amwalin nas bil batil kathiratun. Alhamdulillah, hadirin hadirat, kembali kita diberikan oleh Allah inayah hidayah serta sehat afiat zahir batin. Insyaallah panjang umur sehingga sama-sama kembali kita bisa menambah amal saleh, bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu di waktu yang sangat mulia, di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita istiqamah, menjadikan kita hidup mulia dunia sampai akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan termasuk daripada riba yaitu memakan harta manusia dengan cara yang batil, dengan cara yang zalim, dengan cara yang tidak benar. Wa jihadu akli amwalin nas bil batil katsira, dan banyak jalan memakan harta manusia, artinya mengambil harta manusia dengan cara yang batil itu sangat banyak sekali. Wa qad nahallahu an jami'i dzalik bi qoulihi ta'ala, dan benar-benar Allah Subhanahu wa taala melarang daripada semua itu, memakan harta manusia dengan cara yang tidak benar, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar. Itu nanti banyak disebutkan oleh Rasulullah Haddad, sampai ada 2 halaman. Beliau menyebutkan satu-satu, di antaranya famin jihadi akli amwalin nas bil batil, dan daripada salah satu di antara banyak tersebut cara atau yang memenang memakan harta manusia dengan cara yang batil, jami'u ma ya'khudhu salatilu dhulmatu wa a'wanuhum min amwalil muslimin minal jibayati wal nufusi wa ushuri wa ghairi dhalik, wa dhalika muharramun syadidut tahrim, yaitu mengumpulkan apa-apa yang diambil dari harta tersebut as-salati oleh
wa awanuhum dan juga petugas-petugasnya min amwalil muslimin daripada harta orang-orang muslim, minal jibayat termasuk daripada pajak, wa muqusi biaya cukai, wa usuri denda-denda, wa ghairi dzalik dan selain daripada tersebut. Wa dzalika dan itu semua muharramun hukumnya haram, syadidut tahrim sangat berat daripada keharamannya. Mengambil pajak, biaya cukai dan juga daripada denda dengan cara yang zalim. Dengan cara yang zalim. Bisa dengan cara yang zalim artinya membebankan untuk daripada satu kebutuhan yang di luar daripada negara. Bisa juga daripada diartikan dengan mengurusi dan sebagainya. Ini zalim. Dan itu adalah haram. Itu punya hak. Ada pun kita yang rakyat, ada pun kita yang di bawah ini, maka kita wajib untuk taat dan membayar daripada pajak dan tersebut. Tapi ini syadidul tahrim bagi mereka daripada yang di atas. Bagaimana cara mereka mengaturnya? Kalau mereka adil, semoga Allah merahmati mereka. Tapi kalau sebaliknya, ya sudah, alaihi wa yastahil, apa yang berhak mereka dapatkan, yaitu kelak akan didapatkan. Alat kulihan dengan cara yang zalim itu tidak dibenarkan oleh syariat. Wa ma'khudhu minal haram suhd wa ma'khudhu minal haram suhd alladhi la syubhata fihi. Dan juga mengambil daripada harta yang haram, yang jelas-jelas haram dan tidak ada syubhat di dalamnya tersebut. Wa muqtasu wa asharu minal muta'arradina li sukhtillahi wa maqdihi, dan memungut daripada biaya cukai tadi dan juga denda tersebut itu mengundang itu rentan terkena daripada kemarahan murka Allah Subhanahu wa ta'ala wa maqdihi, dan daripada diusir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad warada fi dhammihim wa shiddati iqabillahi lahum akhbaru katsira, dan benar-benar diriwayatkan fi dhammihim, di dalam pencelaan mereka yang memungut pajak dan biaya cukai tersebut dengan cara yang zalim, yaitu dengan syiddati iqabillah, dengan sangat kerasnya azabnya Allah lahum untuk mereka, al-akhbaru katsirah, yang telah diberikan tahu oleh Rasulullah SAW dari hadis yang sangat banyak sekali. Di antaranya qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah sahibul maqsi, tidak akan masuk surga orang-orang pemungut daripada harta biaya cukai dengan cara yang zalim. Qala Yazid bin Harun, berkata Yazid bin Harun rahimahullah, yakni asyar, yaitu adalah denda maksudnya di sini. Wa qala alaihi salatu wassalam, inna sahibal maqsi finnar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang memungut dengan cara yang zalim itu benar-benar di dalam api neraka. Sekali lagi, itu dengan cara yang zalim. Kalau di zaman Rasulullah SAW apakah ada pajak? Jawabannya tidak ada pajak. Tapi tidak bisa kita
sepakat untuk mewajibkan rakyat Indonesia, khususnya kita ini rakyat, yaitu membayar pajak. Agar apa? Agar daripada uang pajak ini untuk memajukan daripada negara kita ini, untuk memakmurkan daripada negara kita ini, menyeimbangkan daripada anggaran dan pemasukan daripada harta tersebut. Itu baitul mal atau daripada anggaran negara ada sendiri. Itu untuk maslahat daripada semuanya. Maslahat daripada untuk semuanya. Makanya mereka memungut atau mereka memikul beban yang sangat-sangat berat. Bagi orang-orang tersebut yang memegang, yang mengatur itu semua, itu adalah tanggungan yang sangat-sangat besar. Apalagi kita di negara ini, itu menanggung 280 juta manusia. Ini kalau Rp1 saja disalurkan dengan cara yang tidak sesuai dengan apa kebijakan itu, kelak di akhirat dia akan dimintai pertanggungjawaban. Rp1. Bagaimana kalau yang seterusnya? Adapun kita wajib taat, tidak boleh kita menentang dan segala macam, tidak boleh. Tidak diperkenankan oleh syariat. Kapan pertama yang membayar pajak kewajiban? Itu pertama adalah yaitu di Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika itu baitul mal lagi tidak seimbang, kekurangan daripada kas negara, kemudian banyak daripada pengeluaran seperti perang, seperti ini, seperti itu macam. Uang zakat ini tidak memenuhi yang setiap tahunnya zakat dibayarkan kepada negara, tidak memenuhi. Maka Sayyidina Umar di saat itu mewajibkan semuanya daripada rakyat untuk membayar zakat. Itu pun pakai waktu tertentu, tidak seterusnya. Nah itu pun dengan daripada darurat. Dan kalau tidak salah dibawa daripada zakat, dibawa daripada zakat. Makanya Islam itu menjadi zakat supaya dia bermaslahat daripada bersama. Cuma luar biasa ya, zakat aja kalau 2,5%, kalau pajak berapa? 10%. Nah, 10%. Berapa kali lipat? 4 kali lipat. 4 kali. Nah, terus ya apa? Ya sudah wajib kita. Ya bayar pajak bangunan, pajak ini, ya wajib itu sebagai bayar. Nah, tidak boleh tinggi ini ya kita doakan mudah turun, mudahan daripada makmur daripada mereka melihat rakyat yang di bawah. Itu cara ada sebagian daripada cara yang boleh diambil dari cara tersebut ada. Wa min akli amwalin nas bil batil, dan termasuk daripada memakan harta manusia dengan cara yang batil yang disebutkan dari firman Allah di atas, ma ya'khudhu dhulman bil ghasbi wan nahbi, yaitu dia mengambil apa-apa yang diambil secara zalim dengan cara menggosok dan merampas. Menggosok ini mengambil tanpa sepengetahuan. Wasyariqati, dan menyuntan, maling. Wal khiyana fil amanat, dan dia berkhianat di dalam amanah. Ini merata ya, kalau khianat fil amanat ini merata. Pengelola badan masjid, pengelola badan yayasan, pengelola badan anak yatim, pengelola majelis, pengelola, semuanya masuk di sini. Itu adalah uang-uang amanat yang harus disalurkan dengan tepat. Ketika dia tidak tepat, itu termasuk dia zalim dan hukumnya haram, mengambil harta manusia dengan cara yang batil,
khianat fil amanah. Khianat fil amanah. Wa ma yaqtadiruhul insanu min amwalihim bil aimanil fajirah. Dan juga dia apa yang memutus daripada insan manusia daripada harta mereka dengan cara sumpah yang fajirah, sumpah yang tidak benar, sumpah yang buruk, atau sumpah palsu, sumpah palsu. Wa syahadati zur, dan bersaksi palsu juga, bersaksi palsu. Wa qad qala alaihi salatu wassalam man talaba qaida sibrin min al-ardi tawwiqahu min sab'i aradin. Barang siapa yang secara dolim sengaja dengan sadar dia mengambil sejengkal tanah daripada milik orang, bukan haknya dia, dengan cara sadar dan dia dolim, maka daripada akan dilingkarkan olehnya 7 tanah daripada bumi. Ini yang zaman urusan tanah. Mengambil sejengkal tanah saja, disengaja secara dolim, dia tahu bukan punya dia, cuma dia mengaku atau dia pakai cara yang dolim, atau dengan surat atau dengan apa, dengan cara yang dolim. 1 jengkal saja itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini lehernya orang nanti kelak di hari kiamat itu dililit dengan 7 tanah yang tadi itu. Makanya itu saking hadis seperti ini, hadis ini akhirnya para ulama itu sangat ikhtiar, khususnya para sufi, mereka ulama di batin, bahkan mereka itu rumah-rumah yang kita umum sekarang ini yang diajarkan oleh mereka, rumah ketika akan Natal, kemudian itu kalau bisa jangan habis sama sekali kita bangun rumah ada di tanah kita, jangan di batasnya. Kenapa sebabnya? Sebabnya kan kita itu ada ini ada kanopi atau ada di atas itu, kemudian biasanya hujan. Nah, kalau hujan itu turun terkena tanahnya orang, itu kalau orangnya tidak ridho, kita didosa. Kalau orang tetangga kita terganggu dengan air yang dari rumah kita turun ke tanah orang, kemudian tetangga kita tidak ridho, dan bahkan saling, itu kita hukumnya dosa dan haram. Bukan kita membalas bermain, gitu aja biar ini ampun dong. Tidak ada cerita, ya kita yang salah, haram. Terus itu daripada gambaran sejengkal tanah saja, kalau dia secara dolim nanti di akhirat akan dilingkarkan 7 daripada tanah yang nanti jadi. Wa qala alaihi salatu wassalam ittaqul dzulma fa inna dzulma dzulumatin yaumal qiyamah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah kalian dengan zalim, dengan cara yang zalim, sebab daripada kezaliman itu akan menjadi kegelapan kelak nanti di hari kiamat. Wa qala alaihi salatu wassalam la yahillu muslimin an ya'khudha 'asa akhihi bi ghairi tayyibi nafsin minhu. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim dan jika mengambil tongkat saudaranya dengan tanpa hati yang baik, dengan tanpa ridho daripada orang tersebut. Qala dzalik, Rasulullah sampai bersabda seperti itu, lisyiddati ma haramallahu min malil muslimin ala muslim. Ini saking menjaganya Rasulullah SAW, saking kuatnya di dalam penjagaan, itu haram hukumnya menzalimi harta muslim dengan muslim yang lainnya.
kayu saja, tongkat yang digunakan jalan. Tongkat kan banyak kayu di jalan-jalan itu kan banyak tongkat-tongkat. Tapi kalau sudah ini punya orang muslim, punya orang, kemudian kita ambil tongkat yang tidak ada harganya, yang bahkan itu umum saja sifatnya, itu hukumnya daripada haram, dan Rasulullah SAW sangat melarang daripada tersebut. Wa qala alaihi salatu wassalam fi syarri syariqah, dan Rasulullah SAW bersabda mengenai orang maling tentang hadis ancamannya, la'anallahu syariqa yashruqu bayda fatuqta'u yadahu wa yashrabu habla fatuqta'u yaduhu. Allah melaknat orang yang menyuntan maling. Allah melaknat daripada maling mereka yang nyuntan baydo. Apa baydo itu? Telur, entah itu telur ayam, telur bebek, telur. Dia yang menyuntan telur dengan secara sadar dan dia sengaja, tidak ada paksaan apapun, fatuk ta'u yaduhu, potong tangannya, kata Rasulullah. Ini tidak main-main. Dan siapa orang yang sudah dipotong tangannya, mencuri daripada baydo, telur, maka kemudian dia mencuri apa? Habla, tali, mencuri tali. Fatuk ta'u yaduhu, potong tangan satunya. Ini luar biasa dalam Islam menjaga harta sesama lain. Untuk apa? Untuk keamanan hati. Rumah kelasnya ini musuh Islam biasanya ada isu-isu seperti itu. Kalau diringankan hadirin, di akhirnya di mana-mana penyuntanan biasa. Coba misal, jangan kalian nyuri-nyuri yang dibawa. Coba koruptor yang pakai uang miliaran, merugikan sampai triliunan. Coba saja, bukan orang yang koruptor, jangan tangannya, jempolnya dipotong. Jempol itu diambil orang yang koruptor, misal ini nyuri duit 10 miliar, diambil jempolnya. Insya Allah tidak ada yang mau koruptor. Kenapa? Sebab ada tandanya, sudah malu duluan. Nah kalau ringan, ya makanya mulai yang di atas sampai yang di bawah berada nyata. Kenapa? Sebabnya pengadilannya bisa akhirnya mana? Akhirnya ya kita juga yang dirugikan. Jadi Islam tidak mau seperti ini. Ini bukan maksudnya menyarankan, ya tidak ya, maksudnya ini melihat daripada bagaimana zaman Rasulullah SAW, dan bahkan Rasulullah tidak pandang bulu. Seandainya Fatimah anakku menyuntan, hasyahu, tapi tidak mungkin ya. Ini saking Rasulullah SAW tidak pandang bulu. Seandainya anakku yang tercinta satu-satunya di Fatimah menyuntan, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ini menunjukkan keadilan di dalam syariat. Nah, bukan masalah kelas dan tidak. Ini masalah kesejahteraan semua masyarakat. Ini adalah untuk keadilan semua daripada rakyat. Ketika diterapkan benar-benar, maka ya aman. Tidak ada itu semua. Jadi tidak ada kelas ini dan macam-macam. Itu adalah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita tidak bisa bagaimana ya, sekali lagi tidak bisa kita di sini demokrasi, bukan khalifah, tidak boleh. Tidak boleh. Ya sudah, kalau itu diterapkan tidak boleh, tidak segampang seperti itu. Wa qala alaihi salatu wassalam fil khiyanah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai dalam khianat.
idza haddatsa kadzab. Jika dia bebandir, suka dusta terus. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia janji diingkari. Wa idza tumina khana, ketika dia diberikan amanat dia khianat. 3 ini ayat tanda yang zahir, yang tampak orang munafik. Membantir, dusta, janji, ingkar, diamanai, berkhianat. Salah satu ada, maka ini sudah mendapatkan tanda-tanda dalam dirinya ada kemunafikan. Alhamdulillah. Wa qala alaihi salatu wassalam, la imana liman la amanata lahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada iman, keimanan di hati seseorang bagi orang yang tidak memiliki amanah. Taruhannya di mana? Amanah taruhannya di iman. Wa qala alaihi salatu wassalamu, la dina liman la amanata lahu wa la salata wa la zakata lahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak beramanat, tidak ada sholat dan juga tidak ada zakat untuknya. Artinya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ibadahnya luar biasa, puasa, zakat luar biasa, tapi kebiasaannya dia tidak amanat, khianat, sia-sia semua ibadahnya, tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun muta'alliqatun bil arsy. 3 perkara yang bergantung ada dengan arsy, di arsy Allah Subhanahu wa ta'ala, di arsy-Nya. Ar-rahimu, yaitu saudara. Ar-rahimu silaturahmi. Taqulu Allahumma inni bika fala uqta. Ya Allah, aku berdoa memohon kepadamu, jangan sampai aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku diputus. Wal amanatu taqulu Allahumma inni bika fala uqta. Amanah bebandir ada di arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau, jangan sampai aku dikhianati. Wa nikmatu taqul, dan nikmat bebandir ada di arsy Allah.